TNI Richard Tambobolon baru saja selesai dari jam 8.30 sampai dengan hampir jam 12. Rapat awal, karena Bapak Ibu sekalian, pada rapat kabinet paripurna beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sudah mengumumkan pembentukan Satgas untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Namanya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, di mana saya diberikan amanah dan juga kepercayaan bersama dengan Pak Richard Tambobolon, masing-masing sebagai Kepala Satgas dan Wakil Kepala Satgas. Kemudian kami melakukan brainstorming awal, rapat awal, yang juga dihadiri oleh Menko PMK, Prof. Pratikno, dan juga Menteri PU, Pak Dodi, serta Pak Seskap, Bapak Teddy Indrawijaya, dan dihadiri oleh PMK, staf dari Bapak Kasum TNI Pak Richard, serta dari salah satu dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, intinya lah kita membaca atau memetakan situasi saat ini. Setelah tanggap darurat beberapa daerah, ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan. Dan kemudian kita juga membicarakan mengenai apa yang akan kita kerjakan dalam rangka melaksanakan tugas ini. Yang pertama lah, kita tahu bahwa ada 52 kabupaten kota yang terdampak, ya, dari 3 provinsi. Nah, dari 52 kabupaten kota yang terdampak ini, sejak awal Bapak Presiden langsung melakukan mobilisasi untuk kecepatan menanggapi keadaan darurat yang disebut tanggap darurat, baik oleh pemerintah setempat, kekuatan setempat, TNI Polri, dari daerah terdampak, juga mobilisasi dari luar daerah, dari pasukan TNI Polri, kemudian Basarnas, BNPB, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian PU, dan Antara, ya, untuk membangkitkan energi, membangun jembatan, akses darat yang paling utama sekali, sambil membantu korban, menyiapkan tenda, dapur umum, percepatan untuk pembangunan akses darat, connectivity, yang semuanya sudah dilakukan lebih kurang lebih dari sebulan. Dan hasilnya saat ini, dari catatan kami dan pengamatan lapangan yang kita rekonsiliasi dengan teman-teman yang lain, saya selaku Mendagri berkoordinasi dengan seluruh gubernur 3 dan bupati wali kota 52, ada 18 daerah yang terdampak di Aceh. Ya. Tolong kalau bisa slide-nya ditampilkan. Di Aceh itu dari 18, 11 itu relatif sudah kembali normal. Yang ditandai dengan pemerintahan, daerah yang terdampak itu berjalan.
beroperasional. Kemudian yang kedua adalah akses connectivity, terutama jalan nasional itu sudah kembali normal juga atau bisa dilalui untuk mobilitas orang maupun barang. Itu sangat penting. Kemudian juga indikator lainnya adalah layanan publik, baik bidang kesehatan, rumah sakit umum daerah, 52 kabupaten kota juga sudah berjalan, terakhir di Tamiang, tapi saya sudah melihat langsung hari Senin yang lalu bersama Menkes sudah jalan, sudah menerima pasien dan lain-lain. Kemudian layanan publik yang lain diantaranya masalah pendidikan ya, sarana pendidikan juga sebagian sudah mulai beroperasi. Dan ekonomi juga menjadi indikator pulihnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ekonomi ini ditandai dengan diantaranya lah pasar-pasar itu buka, kemudian toko, restoran, hotel menunjukkan aktivitas ekonomi. Khusus untuk di Aceh ya, ada 7 yang masih perlu kita fokus tanpa 11 daerah lain. Di antaranya lah yang utama Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ini apel bersama dengan relawan kesehatan oleh Menteri Kesehatan, saya berdua dan bertiga bersama Menteri UMKM yang kita minta untuk membantu menghidupkan restoran, hotel, kemudian warung, toko, pasar ya, didukung oleh Menteri Perdagangan. Itu Aceh Tamiang yang kedua itu Aceh Utara dan Gayo Luwes. Setidaknya ada 7. Tapi 11 dari indikator yang saya sampaikan tadi, indikator pulih pemerintah ya, kabupaten berjalan atau tidak, kemudian darat untuk mobilitas orang, kemudian juga layanan publik serta aktivitas ekonomi, 11-nya relatif sudah berjalan mendekati baik. Sehingga 7 ini yang perlu kita betul-betul akan secepat-cepatnya kita berikan. Kemudian untuk di Sumatera Utara dari 18 yang terdampak itu ada 16 yang dalam kita saat itu terdampak sudah mendekati normal. Tinggal yaitu
Agam, Padang Pariaman, dan Datar. Yang kita akan berikan perhatian yang khusus tanpa menafikan. Kabupaten, kecamatan maupun desa kita lakukan. Sebagaimana pernah kami sampaikan, jumlah desa yang terdampak itu 1.580. 1.405 di antara itu yang terdampak itu adalah artinya kan itu adalah di Aceh. Sedangkan di Sumatera Utara ada 118 dan di Sumatera Barat ada 40. Kemudian desa juga yang hilang, kami koreksi dari 22 yang hilang. Kemarin hari Selasa saya melakukan rapat Zoom meeting dengan Menteri Sosial, Kepala BNPB, 3 gubernur yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi langsung dengan stafnya, kemudian Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi dan stafnya, juga dengan Wakil Gubernur dan stafnya, beserta 52 bupati dan hari Selasa yang lalu. Kemudian Pak Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang. Adalah satu desa yang terisolasi karena jalan daratnya putus. Tapi berkat kerja keras semua pihak, terutama dari TNI yang membangun jembatan, didukung yang lain, Polri, kemudian pemerintah daerah dari Danantara, Menteri PU, semua bergerak sehingga akhirnya satu desa itu sekarang sudah terbuka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.